teman-teman semuanya. Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Karena luasnya wilayah dan banyaknya pulau, Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam. Keberagaman adalah kondisi di mana terdapat berbagai macam perbedaan dalam suatu masyarakat. Di Indonesia, keberagaman terlihat dari suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, budaya, pakaian adat, rumah adat, hingga makanan khas daerah. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling kaya di dunia. Namun, meskipun berbeda-beda, Indonesia tetap satu. Inilah yang menjadi keunikan bangsa kita. Beberapa contoh suku besar di Indonesia, antara lain suku Jawa, suku terbesar di Indonesia yang terkenal dengan budaya keraton dan wayangnya. Suku Sunda dikenal dengan budaya ramah dan kesenian angklung. Suku Batak memiliki marga sebagai identitas keluarga dan budaya ulosnya. Suku Minangkabau terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal. Suku Dayak memiliki rumah panjang dan tradisi adat yang kuat. Suku Bugis dikenal sebagai pelaut ulung. Suku Asmat terkenal dengan seni ukir khas Papua. Selain suku, Indonesia juga memiliki 700 bahasa daerah. Semua masyarakat Indonesia disatukan oleh satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, walaupun memiliki banyak bahasa daerah. Dalam bidang agama, masyarakat Indonesia memeluk berbagai agama, seperti Islam, Hindu, Protestan, Katolik, Konghucu, dan Buddha, yang hidup berdampingan dalam semangat toleransi, Persamaan dan pemersatu bangsa. Walaupun kita berbeda-beda, ada hal-hal yang menyatukan bangsa Indonesia. Yang pertama, dasar negara kita adalah Pancasila yang mengajarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Yang kedua, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman hukum nasional. Dan yang ketiga, adanya Sumpah Pemuda yang berisi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Yang keempat, semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inilah yang membuat Indonesia tetap bersatu meskipun memiliki banyak perbedaan. Keberagaman membawa banyak dampak positif. Antara lain, 1. Memperkaya budaya nasional, banyaknya tarian, lagu daerah, dan pakaian adat menjadi kekayaan budaya Indonesia. 2. Menumbuhkan sikap toleransi masyarakat, belajar untuk saling menghargai perbedaan agama dan budaya. 3. Meningkatkan pariwisata, wisatawan tertarik mengunjungi Indonesia karena keunikan budayanya. 4. Memperkuat persatuan jika dikelola dengan baik, perbedaan justru menjadi kekuatan jika saling melengkapi. 5. Mendorong kreativitas dan inovasi, perpaduan budaya melahirkan seni dan karya baru. Namun, jika kita tidak tapi dengan bijak, keberagaman juga bisa menimbulkan dampak negatif, seperti konflik antar kelompok, diskriminasi, rasa superioritas suku tertentu, dan perpecahan. Contoh konflik dalam sejarah Indonesia yaitu 1. Konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Sampit tahun 2001. 2. Konflik sosial di Ambon pada tahun 1999 sampai dengan 2002 yang melibatkan kelompok agama. Dan yang terakhir, contoh konfliknya berada di beberapa wilayah Papua yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik. Penting untuk dipahami bahwa konflik tersebut adalah bagian dari bersejarah dan tidak mewakili seluruh masyarakat di daerah tersebut. Saat ini, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga perdamaian dan persatuan. Untuk menjaga persatuan dalam keberagaman, kita dapat yang pertama yaitu menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang kedua, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang keempat, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan sikap toleransi sejak dini. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami dari kelompok 6 kelas 11-6 mengucapkan marhaban ya Ramadan.